Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan melakukan ibadah tetap seperti biasa, masih acara pandemi, kita mengadakan ibadah secara virtual. Untuk itu kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kami jemput jemaat untuk berdiri, untuk menyembah serta memuliakan nama Tuhan, karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat, mari kita memulai ibadah ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, kami sembah, dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur karena pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan bersama-sama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman Tuhan. Kuduskanlah ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, serta kurniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati kami yang ada di sini maupun di rumah kami masing-masing. Berkati para pelayan, berkati warga jemaat yang hadir maupun yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 5 ayat 12 sampai yang ke-13, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu hati kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar
dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Pembacaan Alkitab, kami undang jemaat bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Keluaran 21 ayat 26 sampai dengan 27 yang menyatakan, apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budaknya itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hukum Taurat dibuat untuk mengatur kehidupan umat agar hidup kudus di hadapan Allah dan bertanggung jawab serta peduli kepada sesama dan mengasihi. Bacaan firman Tuhan di dalam Keluaran 21 ayat 26 sampai dengan 27 merupakan peraturan yang mengatur kompensasi apa yang harus diberikan kepada seorang budak yang menerima perlakuan tindak kekerasan yang mengakibatkan kerusakan pada bagian tubuh yang penting bagi seorang manusia. Dalam konteks ayat ini, yaitu objek mata dan gigi. Kerusakan mata berakibat lebih fatal dibanding dengan kerusakan gigi. Namun, dalam ayat ini, baik kerusakan mata maupun gigi bagi seorang budak dipandang sebagai sebuah kerusakan yang permanen, yang akan membuat kehidupan seorang menjadi berubah, dan sangat besar kemungkinan budak akan sulit untuk beraktivitas normal dengan cacat yang dialaminya. Inilah yang membuat aturan kompensasinya adalah budak itu diperlakukan sama dengan budak Ibrani yang bekerja selama 6 tahun. Yaitu dibebaskan sebagai orang merdeka, bebas merdeka. Aturan ini merupakan wujud perlindungan terhadap budak yang merupakan bukti adanya pemahaman yang ditanamkan Allah bagi mereka agar kaum budak ini selanjutnya diperlakukan sebagai manusia. Dan bukan hanya sebagai milik Tuhan mereka. Kekejian itu harus dihentikan. Semua aturan ini berupaya untuk mencegah segala bentuk kejahatan terhadap budak. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada masa lalu kaum budak adalah kelompok masyarakat yang rentan mengalami tindak kekerasan baik fisik maupun mental oleh para majikan atau tuannya. Pola pikir masyarakat pada waktu itu, pada zaman era Musa, seorang budak adalah milik tuannya. Budak sama dengan barang.
kepunyaan Sang Tuan yang dapat diperlakukan sesuka hati tuannya. Tidak ada hukum negara yang melindungi hak mereka. Memang saat itu belum ada undang-undang maupun Komnas HAM sebagaimana saat ini di zaman modern. Perlakuan terhadap kaum budak pada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah dengan bangsa Israel yang sudah mengenal Allah sudah barang tentu berbeda. Perlakuan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sangat tidak manusiawi dan tidak ada keadilan, kebebasan sama sekali, keji. Namun tidak demikian hanya dengan bangsa Israel. Mereka adalah umat Allah yang harus hidup sesuai dengan peraturan Allah, dan disitulah letak keistimewaan umat Tuhan. Mereka harus mempraktekkan kasih kepada sesama, apapun status dan golongan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana perbudakan di era modern maupun era milenium ini? Perbudakan merupakan hal yang keji, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, suatu kejahatan, melanggar hukum perundang-undangan secara universal. Semua negara bangsa menentang praktek-praktek perbudakan. Demikian juga negara kita. Sanksi hukum akan diberlakukan bagi mereka yang melakukan praktek perbudakan. Namun sekalipun ada aturan dan sanksi yang berat, seringkali kita mendapati kasus-kasus yang terkait dengan bentuk-bentuk perbudakan. Penganiayaan asisten rumah tangga. Kita sering membaca, mendengar bagaimana seorang asisten rumah tangga dianiaya oleh majikannya. Ketika melakukan suatu kesalahan sedikit, mereka disetrika, ada yang dicolok oleh rokok, dan banyak kejadian-kejadian yang keji yang dilakukan oleh para majikan, oleh para pemberi kerja bagi asisten rumah tangga. Bahkan banyak yang disekap oleh majikannya, tidak dibayar sama sekali mereka ini. Belum lagi kasus-kasus penyekapan perbudakan buruh pabrik. Seringkali Bapak Ibu mendengar bagaimana buruh pabrik diperlakukan oleh majikannya, oleh pemberi kerja. Diperlakukan tidak adil dengan jam kerja yang tidak sesuai, tidak diberikan jam lembur. Perbudakan juga yang sering kita dengar baru-baru ini di kapal ABK. Yang ikut dengan kapal asing, mereka tidak dibayar, mereka diperlakukan kasar. Kemudian juga demikian dengan nelayan-nelayan kita. Kasus perbudakan TKI seringkali terjadi. Demikian juga dan eksploitasi anak sering kita dengar. Bahkan banyak lagi kalau kita lihat sehari-hari para pekerja yang tidak diperhatikan oleh pemberi kerja. Mereka sudah bekerja dengan sepenuh hati, namun upah yang diberikan tidak sesuai, bahkan jam lembur tidak dibayarkan. Bahkan bangsa Indonesia semasa zaman penjajahan merasakan penderitaan yang luar biasa. Terbudak oleh penjajah, penderitaan yang luar biasa dialami oleh bangsa Indonesia saat itu. Bertahun-tahun dijajah. Puji syukur Allah yang Maha Pengasih, karena kasih-Nya, anugerah-Nya, pada tanggal 17 Agustus 2020 ini kita semua bangsa Indonesia bersukacita memperingati HUT kemerdekaan yang ke-75 tahun. Perjalanan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan
yang sangat menyedihkan, menyengsarakan rakyat Indonesia. Saat ini kita dapat menikmati kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan di segala bidang. Demi tercapainya cita-cita yang luhur, bangsa Indonesia, negara Indonesia ini yang adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ideologi Pancasila. Mari sebagai orang percaya, sebagai warga negara yang baik, harus menunjukkan kepedulian kepada yang lemah. Asisten rumah tangga diperlakukanlah dengan baik, sebagaimana memperlakukan anggota keluarga sendiri. Sebagai orang percaya, hendaknya peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Banyak orang-orang lemah, perlu uluran tangan. Dampak pandemi COVID-19 ini banyak sekali membawa sengsaraan, penderitaan. Gereja, jemaat Tuhan terpanggil untuk peduli, berempati, melakukan aksi-aksi nyata melalui bantuan-bantuan, baik sembako dan lain-lain yang sangat diperlukan, yang dibutuhkan oleh saudara-saudara yang tergolong masyarakat miskin ini. Sebagaimana Tuhan Yesus perintahkan kepada kita umatnya di dalam hukum kasih, mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Siapakah sesama manusia itu? Sesama manusia adalah orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Itulah sesama kita. Ingatlah, kita dahulu sebelum mengenal Allah, sebelum mengenal Yesus Kristus, kita adalah budak-budak dosa, budak-budak iblis, dibelenggu oleh kuasa iblis, kuasa dosa. Namun Yesus Kristus sudah menebus dan memerdekakan kita. Oleh karena itu, marilah kita syukuri bangsa Indonesia telah merdeka, anugerah Tuhan, dan mensyukuri bagaimana kasih anugerah Tuhan kepada kita semua yang telah memerdekakan kita dari belenggu dosa. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa kami sapa
di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan oleh karena firman-Mu ya Tuhan, kami boleh disapa, diingatkan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman-Mu menuntun kehidupan kami, untuk kami menjadi warga negara yang baik, yang peduli kepada sesama kami. Tuhan Yesus, jadikanlah kami sebagai alat kasih-Mu untuk menyatakan kepedulian bagi mereka yang mengalami kesulitan, bagi mereka yang lemah, dan menghargai siapapun sebagai sesama saudara. Serta ajarlah kami untuk tidak hanya mementingkan kesenangan diri, tetapi mau mengutamakan kepentingan bersama selaku jemaat dan warga negara Indonesia. Terangi langkah hidup kami agar dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kami berada, boleh membawa damai dan sukacita. Ya Allah Bapa di surga, dalam rangkaian doa syafaat ini kami mohon berkat Tuhan bagi gereja-gereja di muka bumi ini dalam pelayanan dan kesaksiannya. Tuhan, tolonglah, biar kasih-Mu, kemurahan-Mu menyertai mereka, menyertai gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini dalam pelayanannya. Tuhan sertai agar mereka boleh menyatakan kebesaran kasih-Mu, kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, yang telah menebus, memerdekakan dari belenggu budak dosa, budak iblis. Kiranya Tuhan berkati. Secara khusus juga kami mau berdoa bagi GPIB tingkat sinodal. Jemaat-jemaat yang sampai saat ini ada yang belum dapat beribadah karena dampak pandemi COVID-19. Berkati para presbiter dan pelayanannya, penatua, diaken, Bapak Pendeta Sandino beserta keluarga dalam kehidupan sehari-hari, agar selalu sehat dalam menjalankan tugas pelayanannya. Demikian juga dengan pengurus-pengurus Pelkat yang ada, yayasan-yayasan, Yayasan Pendik Banyuwangi, dan komisi-komisi yang ada di Jemaat-Mu GPIB Immanuel Banyuwangi ini. Berkati juga anak-anak muda dalam tim multimedia yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah virtual ini. Kami mohon berkat bagi pemerintah, bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan juga berkati sertai dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan di daerah-daerah terpencil sekalipun, khususnya juga pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi ini. Berkati mereka semua Tuhan, hikmat Tuhan kiranya membimbing mereka, para pemimpin-pemimpin dalam menjalankan tugas, sehingga dapat mencapai harapan-harapan, cita-cita untuk membangun, mensejahterakan, dan memulihkan kondisi ekonomi dan bidang-bidang yang lainnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa juga bagi warga jemaat yang sakit. Kami teringat Ibu Suwaryo, Ibu Daniel Talapesi, Oma Marice Delacroix, Oma Gotik Susanto, Oma Erna Manalip, Oma Welce Tuedan, Ibu Munari, Bapak Herman Wahyudi, Bapak Joko Sutrisno, Ibu Ingrid Rooro, dan juga warga jemaat yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami juga teringat saudara kami, Bapak Beni Tuisuta di Sidoarjo, yang saat ini juga dalam kelemahan tubuh. Tolong Tuhan angkat, Tuhan berkati agar saudara kami ini Tuhan boleh kembali pulih dan beraktivitas seperti semula. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Allah, sumber pengharapan kami. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak ada artinya apa-apa. Bapa di surga, kami juga memohon berkat dan pertolongan Tuhan bagi warga jemaat dalam pergumulan-pergumulan karena tugas pekerjaannya. Apapun pekerjaan mereka ya Tuhan, apapun usaha-usaha mereka ya Tuhan, tolong Tuhan berkati mereka ini, jemaat-Mu ini, baik pergumulan rumah tangga, ekonomi,
juga jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan karena PHK. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu untuk menolong mereka ini. Juga anak-anak Tuhan, anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan, dalam pendidikannya, dalam studinya, tolong ya Tuhan, mereka masih saat ini belum dapat bersekolah di sekolahnya masing-masing. Namun Tuhan, biar Engkau curahkan hikmat dan berikan semangat terus untuk belajar. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga warga jemaat Tuhan yang jauh dari saudara-saudara mereka atau anak-anak mereka di luar kota, ada orang tua mereka di luar kota yang jauh dari keluarga dan anak-anak. Biar Tuhan juga selalu menghibur, memberkati mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Bagi warga jemaat yang berulang tahun, bersukacita karena bertambah usianya, Tuhan juga berkati agar dengan bertambah usia ini mereka senantiasa memuliakan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan dan mensyukuri kasih rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah doa kami ini ya Bapa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, Maha Kasih, serta sempurnakanlah doa ini yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, marilah kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini pada Tuhan dalam doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia pada kami dan mengajar kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.